oleh dosen Dr. Haji Siti Aisyah SPD SHMMNF. Dan di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester tentang studi kasus gaya hidup masyarakat perkotaan. Kembang pada masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, serta ditunjukkan oleh perilaku tertentu sekelompok orang atau masyarakat. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang tercermin dalam kegiatan aktivitas. Bila pendapat di mana gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dalam lingkungan tersebut. Hidup yang dimaksud adalah adaptasi aktif yang dilakukan setiap individu sehingga mampu menyatu dan bersosialisasi dalam membentuk kelompok yang mencakup kebiasaan-kebiasaan mereka dalam memanfaatkan waktu untuk beraktivitas orientasi atau sesuatu yang dianggap penting, terutama perlengkapan untuk hidup dan apa yang dipikirkan tentang dunia. Faktor gaya hidup, banyak faktor yang mempengaruhi gaya hidup yang dilakukan individu dapat dilihat dari adanya perilaku yang sering dilakukan. Lebih lanjut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, yaitu faktor internal yang berasal dari diri seseorang dan faktor internal yang berasal dari luar individu. Faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. Dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Sikap berarti sesuatu keadaan jiwa dan keadaan berpikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku yang dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan. Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat dipelajari melalui belajar. Orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. C. Kepribadian, yakni konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. D. Konsep diri, faktor lain yang menentukan kepribadian individu. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri dan konsep dengan image. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap sesuatu objek sehingga konsep diri merupakan frame of reference yang akan menjadi sesuatu terbentuknya awal perilaku. Yang E. Motif perilaku. Individu muncul karena adanya motif kebutuhan atau merasa aman dan kebutuhan terhadap prestis merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestis itu besar, maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedon. F. Persepsi, yakni merupakan proses di mana seseorang memilih, mengatur, serta menginterpretasikan sesuatu informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti mengenai dunia. Eksternal, adapun beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah gaya hidup yaitu kelompok referensi, keluarga, dan kelas sosial. Yang A. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang menjadi anggotanya dan saling berinteraksi. Sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok di mana individu tidak menjadi anggota di dalam kelompok tersebut. Demikian, pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. Yang B ada keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini dikarenakan pada orang yang akan membentuk kebiasaan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini dikarenakan pada asuh yang orang tua akan membentuk kebiasaan hidup seorang. Asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. Dan ada yang C, kelas sosial, sebuah kelompok yang dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan. Dan itu memiliki nilai minat dan tingkah laku yang sama. Dan ada yang D, kebudayaan, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Pada diri individu menunjukkan lifestyle yang ada dalam kehidupannya. Modal yang dimiliki dapat menciptakan lifestyle yang diinginkannya
juga dipengaruhi dari media. Status sosial bukan didefinisikan dari kedudukan seseorang dalam kelompok atau kelas sosial, melainkan dari apa yang mereka konsumsi. Misalnya, perbedaan hasrat antar kelas sosial maupun kelompok muncul dalam pilihan mengenai hal-hal seperti cara-cara mengisi waktu luang dan selera musik memberi tanda mengenai kedudukan dan mempertahankan struktur sosial yang ada sebelumnya. Yang ada warung kopi. 1. Fakta warung kopi. Warung kopi adalah merupakan tempat yang menyediakan kopi dan berbagai jenis minuman lainnya. Selain itu, warung kopi juga menyediakan berbagai jenis makanan ringan sebagai pelengkap minum. Kopi tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang sekedar bersantai, melakukan aktivitas diskusi kecil atau obrolan ringan dan senang dengan hiburan yang ada. Pemanfaatan warung kopi juga sebagai tempat beristirahat yang nyaman selain di rumah sendiri. Hingga dalam perkembangannya kini, banyak warung kopi tetap buka hingga malam hari. Warung kopi lebih dikenal dengan istilah sebut kafe untuk menggambarkan identitasnya sebagai wadah sosialisasi lewat kopi. Menjadi tempat untuk minum-minum bukan hanya kopi, tetapi juga minuman lainnya termasuk minuman yang beralkohol rendah. Di Indonesia, kafe berarti semacam tempat yang menarik untuk makan dan ringan, sehingga warung kopi dan kafe memiliki fungsi yang sama sebagai ruang interaksi. Pada zaman sekarang, warung kopi merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Berbagai individu mempunyai maksud dan tujuan untuk mengunjungi warung kopi. Nyatanya, warung kopi telah berkembang dari waktu ke waktu dan tidak hanya pada warung kopi telah berkembang di seluruh penjuru dunia. Adapun sejarah bahwa warung kopi pertama terletak di negara Turki pada tahun 1474 yang bernama Kivan Han, kota Konstantinopel atau Istanbul. Warung kopi ini diketahui menjadi warung kopi pertama kali yang dibuka dan melayani pengunjungannya dengan kopi khusus. Ada pelanggan warung kopi. Pelanggan adalah merupakan suatu loyalitas konsumen, yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu disposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa. Dan dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, pelanggan yang merupakan konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang merupakan konsumen yang loyal, tidak hanya seorang pembeli yang merupakan pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif terhadap pengunjung kopi sebagai ruang public sphere. Kajian mengenai public sphere termasuk sosiologi diskursus public sphere mampu merekam keadaan individu dan merekatnya dengan ruang publik, mengasumsikan bahwa adanya kebebasan berbicara dan berkumpul, pers bebas dan hak secara bebas berpartisipasi dalam perdebatan politik dan pengambilan keputusan yang akan terjadi secara terus-menerus hingga memperlihatkan adanya sebuah simbol gaya hidup pada masyarakat perkotaan. Kini berkunjung di warung telah menjadi gaya hidup masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sering berkunjung di setiap warung kopi yang terdiri dari berbagai macam latar belakang berdasarkannya masing-masing. Di antaranya para pekerja lapangan atau marketing dari di warung kopi, kalangan mahasiswa pengunjung di warung kopi, edukasi, dan para driver ojek online yang sering berkumpul di warung kopi. Hingga saat ini pengunjung di warung kopi tidak mutlak hanya dikarenakan oleh rasa dan aroma kopi yang disajikan, akan tetapi pada adanya mobilitas yang tinggi serta keinginan untuk berinteraksi atau menyelesaikan berbagai tuntutan yang ada, sehingga berkunjung ke warung kopi menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Ini adalah gaya hidup masyarakat perkotaan yang sering berkunjung serta menghabiskan waktunya di warung kopi. Pelanggan warung kopi berdasarkan tinjauan teori yang telah dijabarkan. Maka, pembahasan tentang gaya hidup masyarakat perkotaan ini selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 dan sebentar lagi akan lulus sekolah dan masih bingung akan melanjutkan jenjang pendidikan kemana, kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Kami tunggu kehadiran kalian. I can make it fire.